Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen, Bapak Kasudin Tipikor, serta teristimewa teman-teman media yang kita dibagikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media sekalian yang sampai malam hari ini, dini hari ini masih setia berada di sini untuk menghadiri konferensi pers penanganan perkara penyidikan PT Timah tahun anggaran tahun 2015 sampai tahun 2022 atas nama tersangka AL. Mengingat waktu sudah sangat larut, maka pada kesempatan kali ini langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dirjen untuk menjelaskan kepada teman-teman media perihal perkembangan penyidikan tersebut. Silakan Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman pers yang hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Indonesia Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atas nama tersangka Hendrili, bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Hendrili telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, tersangka Hendrili diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Hendrili selanjutnya dilakukan pencekalan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep garis datar 043 garis miring D garis miring DIP titik 4 garis miring 03 garis miring 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama 6 bulan terhitung sejak ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor Republik Indonesia atas nama Hendrili berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian nomor IMI-5 garis datar GL titik 03 titik 4 garis datar 200 tanggal 28 Maret 2024. Jadi selain dilakukan pencekalan terhadap Hendrili, juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor ke imigrasi. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Hendrili ditetapkan
oleh penyidik sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor 27 garis miring FTT2 garis miring FD.2 garis miring 04 garis miring 2024 setelah yang bersangkutan dipanggil dengan patut, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Bahwa pada hari ini, Senin 18 November 2024, atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada jam Itsus dengan jajaran intelijen pada jam intel serta atase Kejaksaan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Henry Lee di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Henry Lee dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 22 garis miring FTT2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024, tepatnya pada jam 22.30 WIB beberapa saat yang lalu. Selanjutnya tersangka Henry Lee akan dibawa ke gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan 1 jam dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salimah Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54 garis miring FTT2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024. Tersangka Henry Lee merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah,14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1
atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan perkara pada malam hari ini. Saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirdik, Bapak Kasubdit Tipikor, serta teristimewa teman-teman media yang saya banggakan. Pertama-tama kami berterima kasih kepada teman-teman media sekalian yang sampai malam hari ini, dini hari ini masih setia berada di sini untuk menghadiri konferensi pers penanganan perkara penyidikan PT Timah tahun anggaran tahun 2015 sampai tahun 2022 atas nama tersangka AR. Mengingat waktu sudah sangat larut, maka pada kesempatan kali ini langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dirdik untuk menjelaskan kepada teman-teman media perihal perkembangan penyidikan tersebut. Silakan Pak Dirdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman pers yang hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atas nama tersangka Hendrili, bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Hendrili telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, tersangka Hendrili diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Hendrili selanjutnya dilakukan pencekalan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep
garis datar 043 garis miring D garis miring DIP titik 4 garis miring 03 garis miring 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama 6 bulan terhitung sejak ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor Republik Indonesia atas nama Henry Lee berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian nomor IMI-5 garis datar GL titik 03 titik 4 garis datar 200 tanggal 28 Maret 2024. Jadi selain dilakukan pencekalan terhadap Henry juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor ke imigrasi. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Henry Lee ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor 27 garis miring FTT2 garis miring FD titik 2 garis miring 04 garis miring 2024 setelah yang bersangkutan dipanggil dengan patut, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Bahwa pada hari ini Senin 18 November 2024 atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jampitsus dengan jajaran intelijen pada Jampintel serta atase Kejaksaan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Henry Lee di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Henry Lee dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 22 garis miring FTT2 garis miring FD2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024 tepatnya pada jam 22.30 WIB beberapa saat yang lalu. Selanjutnya tersangka Henry Lee akan dibawa ke gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan 1 jam dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salimah Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54 garis miring FTT2 garis miring FD2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024. Tersangka Henry Lee merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar
dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan perkara pada malam hari ini. Saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.